Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Rizky Mukti selaku Direktur Rumah Sakit Amal Sehat, kepada yang terhormat juri-juri, dan juga kepada para hadirin dan hadirat yang terhormat, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Semoga selawat serta keselamatan selalu tercurahkan kepada nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabat-sahabatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hidup ini penuh dengan pilihan. Kita di masa ini adalah hasil dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Dan kita saat pilihan-pilihan kita saat ini akan menentukan bagaimana kita di masa depan. Seperti saat kita memilih, kita sakit dan kita ingin berobat ke rumah sakit, manakah kita akan berobat? Apakah kita melihat jaraknya, fasilitasnya, keterampilan tenaga kerjanya, ataukah ada pelayanan-pelayanan plus-plus yang kita inginkan kita dapatkan dari rumah sakit tersebut dan tidak ada di rumah sakit lain. Kita bisa melihat contoh seorang ibu, seorang nyonya yang suaminya 2 hari yang lalu terpeleset, terguling, terjatuh, kakinya bengkak, tidak bisa berjalan. Ibu ini merawat sendiri di rumah selama 2 hari, dibelikan obat sendiri dari rumah sakit, kemudian dipijat-pijat sendiri, bertanya ke sana kemari, ini obatnya apa? Tapi kondisi sang suami tidak kunjung membaik. Setelah itu kondisinya semakin memburuk, si ibu ingin membawanya ke rumah sakit, tapi hatinya ragu. Kenapa ragu? Suaminya ini terkenal genit. Jadi karena suaminya genit, ia tidak ingin hatinya sakit melihat suaminya kesana kemari, melihat perawat-perawat cantik yang memakai pakaian-pakaian ketat. Lalu tiba-tiba datanglah ibu mertuanya dari pengajian dan berkata, "Yunduk, kenapa sih orang mbok gowo segendanya rumah sakit, lihatan loh kakinya suamimu sakitnya sampai kayak gitu." Terus ibunya berkata, "Iya, maafkan saya ibu, ini saya mau bawa ke rumah sakit tapi bingung mau bawa kemana." "Loh kok bingung-bingung segala, bawaan itu loh ke rumah sakit Amal Sehat. Di sana sudah berstandar syariah." "Syariah? Apa itu Bu?" "Syariah berasal dari kata syara yang artinya mengalir menuju ke tempat air. Jadi secara bahasa artinya adalah jalan besar yang harus diikuti untuk menuju ke tempat yang baik. Jalan besar ini bisa jadi ketentuan-ketentuan Islam. Jadi apa itu rumah sakit syariah? Rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang mengikuti ketentuan-ketentuan Islam dalam memberikan pelayanannya. Ibunya bilang, kenapa harus ke sana? Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, dan apabila kalian berseteru dalam suatu pendapat, maka kembalilah kepada Allah dan sunnahnya. Yang apabila kamu yakin pada Allah dan kamu yakin pada hari kemudian, maka itu lebih baik bagimu. Maka dibawalah suaminya mulai di depan rumah sakit, tengok ke sana ke sini, melihat, Masya Allah, ternyata di sana tidak ada perawat seksi di sana. Adanya adalah perempuan-perempuan yang menjulurkan jilbabnya seperti dalam Al-Ahzab ayat 59. Julurkanlah jilbabmu menutupi seluruh tubuh agar kamu dikenali dan tidak diganggu. Kemudian masuk ke dalam bilik, langsung ditutup. Setelah itu diberi perawatan yang halal. Kemudian dibawa ke bangsal, diberikan makanan yang baik dan juga halal. Kemudian datanglah tim rohis ke sana, mendoakan, mengajari cara berdoa, mengajari cara sholat dalam kondisi setengah duduk, mengajari juga toharoh. Setelah itu diajari cara berdoa agar cepat sembuh. Setelah mau pulang, ibu diberikan akad syariah agar transaksinya tetap halal. Setelah itu pulang, selain sembuh dan diangkat penyakitnya, dapatlah juga ketenangan hati dari rumah sakit Amal Sehat. Alhamdulillah. Beberapa tahun kemudian anaknya ternyata lulus dari sekolah keperawatan dan ingin bekerja. Kira-kira bekerja kemana? Tentu saja orang tuanya kembali bekerjalah ke rumah sakit Amal Sehat karena di sana berstandar syariah. Untuk rumah sakit lain yang konvensional, untuk perawat-perawat, urusan ibadah dan juga urusan hubungan dengan Allah adalah sesuatu yang pribadi. Jadi bukan urusan rumah sakit. Tapi berbeda dengan rumah sakit syariah. Rumah sakit lain mungkin hanya datanglah bekerja, itu kewajibanmu dan akan kuberikan hakmu berupa gaji. Namun di rumah sakit Amal Sehat di sini selain hak gaji, kita juga akan mendapatkan hak beribadah, yaitu ibadah kita dijamin, semua tindakan tidak ada di jam sholat. Kita juga akan mendapatkan tambahan ilmu dari kajian-kajian yang diadakan di sini, dan juga walaupun terpaksa tapi bisa akan ada hafalan-hafalan baik surat-surat pendek maupun doa-doa pendek seperti itu.
Semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah, dan dengan berada di sini kita akan mendapatkan teman beribadah, rival beribadah, yang kemudian suatu hari nanti semoga ketika sudah hari kiamat kita semua akan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, dikumpulkan dalam keadaan untuk masuk ke surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan segala kesalahan berasal dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada